Baik, hari ini saya sungguh berbahagia sejak kemarin sebenarnya, karena saya masih dapat kesempatan untuk bertemu dengan pendeta-pendeta GTN. Jadi sebenarnya rencananya Pak Untung itu kita muncul sore, tapi saya bilang harus pagi, karena saya kepengen ketemu saya punya mantan anak-anak. Sekali lagi saya betul-betul merasa bahagia. Di umur saya yang ke-77 masih bisa berjumpa dengan anak-anak saya. Sekaligus saya berterima kasih karena saya diberi kesempatan oleh Badan Pekerja Sinode untuk mengisi satu pokok bahasan dalam pertemuan pendeta kali ini, yaitu sejarah perjuangan pembentukan Kabupaten Mamasa, yang sebenarnya harus saya sampaikan dalam pertemuan pendeta 2 tahun yang lalu di Rantai Buddha, tapi itu ditunda karena merebaknya COVID. Dan sekarang kesempatan itu diberikan lagi oleh BPS. Terima kasih untuk itu. Para peserta yang saya kasihi, jadi tugas yang dipercayakan kepada saya hari ini adalah memaparkan sejarah perjuangan pembentukan Kabupaten Mamasa, yang kita tahu semua bahwa perjuangan kabupaten ini itu berlangsung dalam waktu yang sangat lama, lebih 40 tahun diperjuangkan. Jadi ini tugas besar untuk saya sebenarnya, bagaimana menyampaikan peristiwa yang 40 tahun lebih itu hanya dalam 1 jam lebih. Wah, ini tugas besar. Tapi saya berani mengambil risiko ini karena saya merasa bahwa penting sekali sejarah perjuangan kabupaten yang sesungguhnya itu disampaikan kepada para pendeta-pendeta GTN. Ya. Sebab kalau cuma sepotong-sepotong yang disampaikan, itu tidak menggambarkan sejarah perjuangan itu secara utuh. Jadi terima kasih BPS karena saya diberi kesempatan untuk ini. Saya pernah menemukan di dalam grup WA pendeta, ada yang bertanya, kita sudah 20 tahun jadi kabupaten, untuk apa lagi kita bicara sejarah masa lampau? Ya, tapi syukur Pak Yusuf, pendeta Yusuf Arta sempat luruskan itu. Dia katakan bahwa bagaimanapun sejarah itu penting untuk kita. Saya sendiri, ya barangkali kita semua masih ingat, Soekarno dalam satu pidatonya mengatakan, jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Sebab siapa yang merupakan sejarah, itu akan kehilangan jati dirinya. Saya sendiri sangat setuju dengan pendapat itu. Sebab bagi saya, mengetahui sejarah itu membantu kita untuk mengenal siapa diri kita sesungguhnya, dan sekaligus itu akan menjadi panduan untuk menetapkan langkah-langkah yang tepat ke depan supaya kita tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Ya. Jadi begitulah juga bagi saya penting sekali kita memahami sejarah perjuangan pembentukan Kabupaten Mamasa. Ya. Sebab nilai-nilai dari perjuangan itu harus kita teruskan dari generasi ke generasi. Kepentingan mengingat sejarah itu terutama kita maksudkan untuk generasi yang baru muncul jauh sesudah peristiwa ini terjadi, supaya mereka tahu
apa sesungguhnya yang telah terjadi pada masa lalu, mengapa itu terjadi, untuk apa itu terjadi, bagaimana itu telah terjadi, dan apa dampaknya bagi kita sekarang. Ya. Jadi ini sasaran kita sebenarnya adalah generasi yang muncul lahir jauh sesudah Kabupaten Mamasa ini terbentuk. Nah, sehingga soal utama di sini ialah pewarisan nilai-nilai perjuangan kabupaten. Dan siapa yang paling bertanggung jawab mewariskan nilai-nilai perjuangan ini, menurut keyakinan saya adalah para pendeta-pendeta GTM. Ya, mengapa pendeta GTM? Karena warga Kabupaten Mamasa ini sebagian terbesar adalah warga GTM. Dan mengenal sejarah perjuangan kabupaten itu akan menjadi panduan untuk menilai hasil-hasil pembangunan kita. Sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan itu memang sesuai dengan apa tujuan kita dan mengapa kita berjuang dahulu memperjuangkan kabupaten ini. Kalau pembangunan ini baru dinikmati segelintir orang, itu menjadi tanda bahwa pembangunan Kabupaten Mamasa ini belum memenuhi tujuan perjuangan kabupaten. Sebab perjuangan Kabupaten Mamasa itu sesungguhnya adalah upaya menyelamatkan rakyat Mamasa, membebaskan Mamasa dari perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari penguasa-penguasa Polmas. Ya, dan sekali lagi saya bersyukur kepada BPS karena rupanya juga BPS setuju bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah. Karena itulah BPS menempatkan acara ini sebagai salah satu pokok bahasan dalam pertemuan kita hari ini. Kurut semangat BPS. Ya. Nah, sekarang pasti ada pertanyaan. Kenapa saya berani mengajukan diri untuk menjadi narasumber? Apakah saya punya dasar untuk dapat meyakinkan pendengar bahwa informasi saya mengenai sejarah perjuangan Kabupaten Mamasa ini bisa dipercaya? Ini penting, ya. Demani kumuah batulah tongan nasihatin dia pandita batulaka. Apakah saya punya dasar? Untuk pertanyaan ini saya harus menjawab dengan tegas, ya, saya punya dasar. Dan dasar saya itu berkaitan dengan latar belakang kehidupan saya pribadi. Jadi ya, saya memperkenalkan diri lagi sebagai tambahan tadi malam. Ya. Saya ini adalah secara sesungguhnya saya mestinya memakai nama marga Pualilin. Karena ayah kandung saya adalah kakak dari Bapak De Pualilin yang menikah dengan anaknya Sambo Karaing. Ya. Tapi ada tante saya, anaknya Perengek Tawalian, kawin dengan Perengek Orobua, Pak Matasak. Dalam perkawinan mereka sudah beberapa tahun tidak punya anak. Kebiasaan di Mamasa katanya, yang nadento tamanang, bagusnya itu masarak, supaya cepat-cepat juga dia punya anak kandung. Ya dipancing. Ya. Jadi atas dasar itulah saya diadopsi oleh tante saya, anaknya Perengek Tawalian ini, yang kawin dengan Pak Matasak. Dan katanya, ini menurut cerita ibu saya, mama angkat saya baru umur 5 bulan. Saya diangkat anak. Sebelum saya lahir memang sudah ditandai
baru mengandung saya punya ibu kandung, saya ada inde tantaku nakwa yang nadadi teh anakku. Sebab sebenarnya yang pareng Ibu Yuliana dan pareng Matasak ini, yang dia mau sarak itu saya punya kakak, Nathan Polilin. Saya pun nadoloi tantaki. Nah, akhirnya ilam Pak Tambuk, anak saya mau natandai, anakku kote ekedadi. Betul. Pas saya 5 bulan nasarak. Jadi saya dididik dan dibesarkan dalam keluarga seorang pemimpin utama Mamasa pada masa lampau. Baik dalam kaitan dengan pemerintahan maupun dalam kaitan perjuangan kabupaten. Jadi wajar kalau saya punya pengetahuan dan pengalaman mengenai sejarah perjuangan ini. Alasan kedua, saya mempunyai hubungan kekeluargaan juga dengan salah satu pemimpin Mamasa yang lain, yaitu Depo Lilin. Itu 3 periode jadi anggota DPR dan juga sekaligus beberapa kali jadi utusan panitia penuntut kabupaten ke Jakarta. Dan kami pernah satu rumah, keluarga Matasak dan keluarga Polilin itu tinggal di dalam satu rumah, yaitu rumah dinasti yang bekas ditempati Pak Camat Mamasa itu, Hapri. Kami satu rumah di situ. Dan disitulah selalu berkumpul pemimpin-pemimpin Mamasa pada masa lampau. Parengek-parengek selalu kumpul di rumah. Berikut seperti yang saya jelaskan tadi malam, pada sidang Sinode ke-9 tahun 74, saya terpilih sebagai wakil ketua umum Badan Pekerja Sinode bersama dengan beberapa pimpinan Mamasa yang lain, seperti Bapak Deparinding, Pak Tanggau, dan Sitorero. Kami sama-sama sebagai anggota BPS. Ya. Jadi dari hubungan saya dengan tokoh-tokoh Mamasa ini, saya memiliki ruang dan kesempatan yang luas untuk mengetahui seluk-beluk perjuangan Kabupaten Mamasa. Nah, itu yang saya katakan, ini alasannya kenapa saya berani mengajukan diri sebagai narasumber. Dan yang terakhir buktinya, saya sendiri secara pribadi mempunyai kontribusi yang menurut saya sangat penting, ya, yang mampu menggerakkan kembali semangat orang Mamasa untuk bangkit berjuang memperjuangkan kabupaten. Sebab saudara-saudara tahu, sesudah pejuang-pejuang tua itu mulai hilang satu demi satu, belum kembali dewata, ya, sejak tahun 80 bapak saya meninggal, itu orang Mamasa mulai semakin pesimis. Kumala malasyari kakitin di kabupaten. Ya. Bahkan pada satu ketika sudah ada perasaan orang Mamasa bahwa kita tidak mungkin lagi jadi kabupaten. Kita pasrah menerima nasib. Ya. Dimanapun orang Mamasa tidak ada lagi yang bicara soal kabupaten. Baik di Mamasa maupun kami yang ada di Makassar waktu itu. Sejak tahun 75 saya sudah di Makassar. Dan saya tidak pernah dengar lagi orang Mamasa bicara soal kabupaten. Semua sudah bilang, ambillah takwalumu kita ini. Tidak mungkin kita bisa kabupaten. Yang banyak dipersoalkan orang Mamasa di Makassar itu soal kerukunan. Ya, apakah itu mahasiswa atau masyarakat yang mandam itu napokada atau Mamasa yang menggasa ya kerukunan. Ya. Sampai itu mahasiswa begitu lamanya mereka mempercakapkan lah disangayakan di kumpulan mahasiswa entah. Akhirnya suatu ketika mereka dapat satu istilah, masumpah
Mengapa akhirnya itu yang dicapai? Karena seluruh daerah itu tercover di dalam nama itu. Mamasa, Sumarorong, Mambipana. Baru jadi itu nama. Tapi lama diperdebatkan itu, masing-masing mau mempertahankan daerahnya. Saya termasuk yang sangat tidak setuju dengan kerukunan. Saya selalu bertengkar dengan Pak Mengeten, ya, karena beliau sangat mendukung kerukunan. Saya bilang, Pak, dulu waktu belum ada kerukunan, yang dari Mamasa Bondo, siasan itu Mamasa. Dan diedarkan itu les kematian. Tapi setelah ada kerukunan, mengikutan nak yolo kerukunan nakaria. Kalau bukan kerukunan tak gitulah. Paling kita ya doakan dari rumah saja. Ya. Jadi itu yang terjadi di Mamasa, di Makassar waktu itu. So, pokoknya tidak ada harapan lagi mau jadi kabupaten. Ya. Dan itu masa itu menurut saya berlangsung dari tahun 80 sejak bapak saya meninggal. Kemudian sampai tahun 98. Masih sempat satu kali mengirim panitia penuntut ke Jakarta. Yaitu tahun 87. 1987. Yang pergi itu Bapak Paulus Silakba, Bapak Sitorerung, Bapak Dematayat, dan Depo Lilit menghadap ke Kementerian Dalam Negeri. Tapi ya sama seperti yang terjadi masa-masa lalu, tidak ada hasil. Akhirnya karena barangkali kelelahan ini orang tua Pak Paulus Silakba kasihan meninggal. Ya. Itu terakhir orang Mamasa ke Jakarta menuntut kabupaten. Dan sejak itu tidak pernah lagi orang bicara mengenai kabupaten. Ya. Kita pasrah menerima nasib. Nah, tiba-tiba dalam keadaan yang sangat menyedihkan itu, tiba-tiba telepon bunyi di rumah saya. Telepon itu datang dari Ketua PGI wilayah Sulselbar, ya. Ya, Barat belum masuk waktu itu. Tenggara. Ya. Yaitu Pendeta Paul Patanduk. Dia ketua PGI wilayah waktu itu. Dia telepon saya. Dia bilang, Pak Matasak, kalau saya tidak salah, keluargamu di Mamasa dulu itu semua Perkindo. Saya bilang, oh iya, sangin penggawaannya Perkindo. Kami keluarga Perkindo dulu, waktu masih ada partai-partai. Kenapakah Pak Pendeta? Dia bilang, ya saya telepon saudara, karena saya dapat tugas dari PGI untuk membentuk cabang partai yang dibentuk oleh kelompok Kristen di Jakarta. Ya. Karena menurut penilaian tokoh-tokoh Kristen di Jakarta itu, partai-partai yang siap masuk pemilu 99, pemilu pertama sesudah Orde Lama, pemilu pertama pada awal reformasi, ya, melihat bahwa partai-partai yang akan masuk pemilu 99 ini tidak ada yang diharapkan bisa membawakan aspirasi Kristen. Ya, karena itulah kelompok Kristen ini bersatu membentuk satu partai, yaitu Partai Demokrasi Kasih Bangsa, PDKB. Nah, di mana seluruh kelompok Kristen bergabung di situ, terutama Protestan dan Katolik. Ini kejadian luar biasa. Sebab dalam sejarah perpolitikan di Indonesia tidak pernah itu bisa bersatu Katolik dengan itu seperti kucing dan tikus. Tidak pernah bisa bergabung. Kenapa bisa pada saat itu bisa bergabung?
Ya. Jadi itu yang disampaikan Pak Tanduk kepada saya. Jadi saya ketawa waktu dia bilang, saya mau ajak saudara masuk partai ini. Saya bilang, loh, kan di sana Kuma Pandita. Ya. Tapi kenapa tiba-tiba seperti ada bisikan di dalam hati saya, kata Mamasa. Jadi saya bilang sama Pak Tanduk, Pak Pendeta, kasih saya kesempatan malam ini untuk memikirkan ini. Malamnya saya renungkan kembali perjalanan orang tua saya dan perjalanan sejarah perjuangan Kabupaten Mamasa. Kenapa kita tidak bisa kabupaten? Selama 40 tahun kita perjuangkan. Padahal sebenarnya mestinya sudah lama kita kabupaten. Pertama, tahun 59 keluar undang-undang nomor 29 yang khusus diberlakukan untuk Provinsi Sulawesi. Di situ dinyatakan bahwa semua daerah kewedanaan itu harus dimekarkan menjadi kabupaten. Nah, jadi sebenarnya sejak tahun 59 itu sudah harus kita jadi kabupaten. Tapi yang terjadi sebaliknya. Kita digabung dengan Polewali. Ya. Nah, ini ada permainan yang membuat itu begitu. Ya. Kita digabung dengan Polewali sehingga mestinya kita sama dengan Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene. Tapi karena penggabungan ini kita tinggal menjadi Kabupaten Polewali Mamasa, ya. Polmas. Nah, itu. Ya, jadi mestinya sudah lama kita harus kabupaten. Kedua, kenapa? Sepanjang masa Orde Baru, Mamasa itu adalah daerah Golkar. Ya. Tak tahu si Tosok sudah disukan Mamasa 100% Golkar. Ya. Dan pada waktu itu Golkar itu adalah partai penguasa yang Akwaya Dadi. Tapi kenapa kita tidak bisa jadi kabupaten? Ya. Kan saya berterima kasih kepada suaminya Pendeta Kori, Andarias Bandangan. Dia pernah mengaku secara jujur bahwa waktu Pak Martinus ini mau mencalonkan diri masuk wakil bupati, waktu itu saya diberi kesempatan untuk bicara. Dan saya ceritakan bahwa satu-satunya partai yang pernah bicara soal kabupaten itu adalah PDKB. Sepo lantas nakua Pak Andarias Bandangan. Tongan nanti ditulak aja teman tua ya. Karena saya kader Golkar, tapi tidak pernah itu Golkar mengagendakan pembentukan Kabupaten Mamasa. Ya? Jadi sepanjang masa Orde Baru itu mestinya kita sudah kabupaten. Kela Madini Golkar. Tapi bukan karena Golkar tidak mau, ya. Bukan karena Golkar tidak mau kita kabupaten. Yang tidak mau adalah orang-orang yang mengendalikan Golkar, bukan orang Mamasa, dan memang mereka tidak suka kalau Mamasa jadi kabupaten. Memang mereka suka kalau kita terus menjadi daerah yang tertinggal. Mereka suka kalau kita menjadi daerah yang terus miskin, terus bodoh, dibodoh-bodohin karena gampang dimanipulasi. Tapi kalau kita juga kabupaten, ya siapa lagi yang mau dibodoh-bodohin? Ya. Padahal kita menderita itu, kita melarat itu, kita tertinggal karena memang kita diperlakukan secara buruk
oleh penguasa Polewali. Ya. Kalau orang Mamasa pergi bicara merekalah kabupaten akan lakukan ke bupati, ndekan kayu musipaden dalam kabupaten. Ya begini ubi kayunya Mamasa karena memang tidak pernah dibantu, tidak diperhatikan, dengan sengaja diterlantarkan, hak-haknya dikebiri. Mana ada pejabat Mamasa yang di Polewali yang golongan 3, tidak ada, ke atas. Sangim staf bawahan. Cuma satu orang Mamasa yang golongan 2 di Polewali waktu itu, Bataragoa, John. Itu karena apa? Dinas vertikal. Jadi tidak diatur oleh kabupaten. Yang lain itu sangim bawahan, kasihan. Tidak pernah dikasih. Malah toko-toko di Polewali dulu itu menurut berita orang-orang dari Polewali memang selalu secara terang-terangan dikatakan jangan kita kasih jabatan itu orang gunung. Ya, baru istilah saja orang gunung itu sudah menunjukkan betapa kita dihina oleh orang Polewali. Ya kalau nak pergi orang desa itu masih sedikit terhormat. Oh, tapi nasangai ke orang gunung. Orang gunung kan sama dengan orang yang mesti mengembara di mana. Jadi betul-betul kita menjadi jajahannya Polewali itu selama 40 tahun lebih. Ya. Luar biasa itu. Tongan ki nabengan natutusan ki lalan untuk menikmati kesempatan-kesempatan. Kalau ada penerimaan pegawai, ya pituan namanya umumkan di Polewali Lakoto Mamasa, kalau batas waktunya besok, kapan lagi mau urus surat-surat? Akhirnya kesempatan itu mereka yang isi. Satu-satunya kesempatan di mana banyak orang Mamasa jadi pegawai itu pada waktu Gus Dur. Dan itu hanya guru agama. Lah bisa ratu ya boleh Mamasa jadi pegawai. Jadi rupanya ada catatan bahwa waktu kita masih gabung di Polewali, orang Mamasa yang jadi pegawai itu cuma 300. Bayangkan itu lebih 40 tahun itu kita cuma 300 pegawai. Ya. Ya. Mengapa kita tidak jadi kabupaten? Karena ini sebenarnya akibat sentimen 710. Ya. Karena bukan main di Pakasiri na 710, nah Pakasiri itu Mamasa. Ya. 710 dulu itu adalah kesatuan yang terbesar, terkaya dan paling lengkap senjatanya di Sulawesi. Tapi bisa diusir orang Mamasa hanya dengan parang, tombak. Bagaimana tidak malu orang Polewali? Habis banyak yang mati itu. Apalagi peristiwa Sikuku. Woi, luar biasa itu perang di sana. Nah inilah yang membuat kebencian 710 terhadap orang Mamasa. Sehingga waktu pembicaraan mengenai pelaksanaan Undang-Undang 29 di Jakarta itu, diundanglah semua wakil dari daerah-daerah eks-kewedanaan. Ya. Semua terwakili. Yang tidak terwakili itu Mamasa. Mengapa tidak terwakili? Karena semua pemimpin-pemimpin Mamasa itu sudah dipenjarakan. Ya, ditarungkun. Dan ada satu yang dipindahkan yaitu Bapak De Perinding, dipindahkan ke Selayar. Sementara penguasa Mamasa waktu itu KPN Tamaju, ya, itu KPN terakhir di Mamasa, diboyong tentara 710 ke Polewali waktu mereka lari diusir
nausir Mamasa. Jadi tidak ada pemimpin-pemimpin Mamasa waktu itu. Tetapi ada orang Mamasa yang dikirim oleh 710. Ada 5 orang. Tadinya saya cuma tahu 2 orang. Tapi beberapa hari lalu saya ngomong-ngomong dengan Pak Daud, mantan DPR, dia bilang bukan cuma 2, 5 orang yang dikirim. Ya, dikirim untuk apa? Untuk mengatakan kepada rapat DPR di Jakarta bahwa kami orang Mamasa tidak mau dipisahkan dari Polewali. Ya, ini akibat dendam dan kebencian 710. Jadi 5 orang dikirim. Pertama, Yunus Lebu Barak Padang, mantan KPN di Mamasa. Dia orang Gandang Batu. Ya, itu yang dikirim. Yang kedua, ada orang Bandar katanya, tapi Pak Daud sudah lupa namanya. Yang ketiga, Gama Musa, ketua Partai Masyumi dulu di Mamasa. Yang keempat, Bapak Frans Polo Padang, mantan kepala penerangan di Mamasa. Dan yang kelima, Pak Tamaju, KPN terakhir. Tetapi KPN Tamaju ini rupanya tidak setuju melaksanakan instruksi 710 itu. Ya, mau kayak lao. Karena itu dia alasan sakit di Makassar. Jadi yang pergi itu Yunus Lebu, Frans Polo Padang, Gama Musa, dan Mesa Piadek Tomanda, Tapona Kalembesa. Itu yang pergi teriak-teriak di Senayan, kami rakyat Mamasa tidak setuju dipisahkan dari Polewali. Nah, karena itulah jatuh Palu terbentuk Kabupaten Polmas. Ya. Jadi saya kira ada 2 peristiwa juga yang penting kita catat. Pada tahun 57, bapak saya, Bapak S. Matasak, itu diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan KDC di Makassar. Itu 1 tahun. Waktu dia di Makassar, rupanya dia berkenalan dengan seorang komandan militer yang bilang sama dia, saya minta tolong Pak Matasak, carikan saya orang Mamasa yang mau jadi tentara. Karena waktu itu kan masih masa banyaknya pemberontakan timbul. Ada PRRI Permesta, ada Kahar Musakar, DITI, jadi memang sangat dibutuhkan tentara. Karena itu siapa yang mau jadi tentara boleh, tidak pusing dengan pendidikannya. Bapak kirim surat ke Mamasa. Siapa orang Mamasa yang mau jadi tentara silakan ke Makassar. Kurang lebih 100 orang Mamasa yang naik. Termasuk Pak Mayor yang suka jaga di rumah jabatan itu. Ya. Dan semua orang Mamasa yang naik ke atas itu diterima sebagai tentara, termasuk Pak Mayor. Resmi itu ya. Dia punya SK apa semua itu. Tapi dia pernah sakit malaria tropika, dia ke Mamasa. Dan kurang lebih 1 tahun di Mamasa waktu itu. Nah, sesudah dia sehat kembali ke Makassar, saya ingat dia sudah diganti orang lain. Yang ganti itu namanya Nurdin. Very kasihan. Jadi waktu Panglima Yusuf datang dengan helikopter, dia maju perkenalkan dirinya, tolong Pak, saya ini. Dan Panglima Yusuf waktu itu sebenarnya bersiap untuk membantu dia. Tapi akhirnya tidak jadi. Resmi dia. Jadi yang saya ingat betul ke situ dari Taupe itu Lembang, ambil Lembang itu
terus dari Tondok Bakaru Api, dari Tawalian Kore, dari Orobua Bonggalangi, ya. Oh, jago-jago semua. Pasukan intinya Frans Karangan semua. 100, sekitar 100. Rupanya keadaan ini diketahui oleh pemimpin 710, ya, bahwa Pak Matasak di belakang perekrutan tentara ini. Jadi Bapak selesai pendidikan KDC di Makassar, kembali ke Mamasa, sampai di Polewali dia dijebloskan masuk penjara, ditarungkun, karena dituduh dia yang merekrut tentara sebagai persiapan orang Mamasa melawan 710. Ya. Karena memang 710 dan orang Mamasa waktu itu sudah semakin tegang hubungannya. Jadi dia cepat dituduh, oh ini Pak Matasak ini carikan jalan orang Mamasa tentara supaya lawan 710 nanti. Langsung bapak saya dijebloskan ke penjara. Dan itu di penjara selama 6 bulan. Jadi setelah dibebaskan dari penjara, kami dipindahkan ke Majene. Bapak dipindah ke Majene. Saya waktu itu baru naik kelas 6 SD. Belum lama di Majene, si kakak boleh 710 atau Mamasa terjadi perlawanan rakyat terhadap 710 tahun 58. Dan luar biasa pertempuran itu, mampu orang Mamasa mengusir 710 keluar dari Mamasa. Begitu banyak korban. Di situ muncul pemimpin perjuangan. Paulus Silakba dari Mambi, pimpinan DPR, Dinan Sumampo, Ferdinand Sumampo dari Messawa, Ari Palasa dari Sumarorong, Parengepana, Pak Ipinan, Komandan DPD, Sambolayuk dari Orobua, tapi menjadi korban waktu kejar 710 yang lari ke Nosu, Pata dari Taupe, pokoknya Luther dari Sepang. Muncul semua jago-jagonya Mamasa waktu itu dari pemimpin. Sementara tokoh-tokoh Mamasa itu semua di penjara. Pak Palulungan juga di penjara. Otto Sisande di penjara. Bapak saya di penjara. Dan yang paling disiksa di penjara itu saya punya bapak. Ya. Tiap malam dia dibawa ke pantai, disiksa di pantai, dipukul, di strom, dipaksa untuk menandatangani pernyataan bahwa terjadi pemberontakan rakyat Mamasa terhadap tentara resmi. Tapi bapak saya bilang, biar saya mati, saya tidak akan tanda tangani. Andai kata bapak tanda tangani itu, pasti ada bantuan dari pusat yang hantam Mamasa. Karena memang waktu itu masih masa-masa pemberontakan. Ya. Jadi, ya aku tuh napasaki bapak. Woi, bukan main. Tidak bisa duduk baik itu karena sakit. Malah begitu sakitnya, dia hampir bunuh diri. Sudah ikat lehernya dengan sarung. Tapi untung ada satu pegawai penjara di Polewali, sipir, adinda pendeta Podo. Tapi dia Islam. Dia lihat, wah ini bapak sudah mau bunuh diri, dia lepaskan. Ya. Dan dia ditahan waktu itu kurang lebih 4 tahun. Jadi 2 kali masuk penjara itu bapak saya sekitar 4 tahun lah dipenjarakan 710. Baru lepas itu bapak setelah 7
10 dikalahkan oleh Panglima Yusuf. Dan yang datang di Polewali adalah Diponegoro. Nah, Diponegoro nih yang bebaskan bapak saya itu. Jadi ini dua peristiwa yang menandai Mamasa digabungkan dengan Polewali. Ya. Karena tidak ada wakilnya yang bicara di pusat waktu itu. Ya. Nah, memang selama perjuangan Orde Lama dan Orde Baru itu sempat 2 kali kita diberi harapan. Ya. Pertama, kunjungan Panglima Yusuf ke Mamasa. Ya. Dia yang pertama datang bawa helikopter, mendarat di lapangan bola. Saya nasi udung-udung itu Mamasa. Weh, make bondok mo monto mo kote dialun ne. Akan mudung mo inde di sanga pesawat. Ya. Kasihan Mamasa waktu itu. Mengapa Yusuf datang di sini? Ya. Rupanya Yusuf memilih Mamasa waktu itu tempat mengkonsolidasikan diri untuk menghantam ini DITI Kahar. Dan untuk pertama kalinya rencana itu tidak bocor di Mamasa. Dan karena itu Yusuf merasa berterima kasih kepada orang Mamasa. Ya, sebab dengan rencana itulah kemudian Kahar Musakar dihancurkan. Dan sebagai tanda terima kasih Yusuf kepada orang Mamasa, kita dihadiahi satu bangunan pertemuan rakyat masyarakat yang dibangun di mana gedung Gadis sekarang berdiri. Di situ ada gedung pertemuan masyarakat dulu sebagai sumbangan Yusuf karena merasa berterima kasih rahasianya strategi penghancuran pemberontak di Sulawesi tidak bocor. Hal yang kedua yang disampaikan oleh Yusuf waktu itu kepada panitia penuntut kabupaten, dia bilang, saya akan membantu Mamasa, memperjuangkan Mamasa jadi kabupaten, tetapi ada syarat, yaitu siapapun yang di-drop dari pusat untuk menjadi bupati di sini harus kalian terima. Nah, setujui panitia penuntut Kabupaten Mamasa waktu itu. Ya, kami siap itu. Yang penting kita jadi kabupaten. Kenapa itu saya katakan memberi harapan? Karena waktu itu Panglima Yusuf itu dikenal sebagai anak emasnya Soekarno. Ya, jadi ada harapan lewat beliau kita bisa diperjuangkan jadi kabupaten. Tetapi tiba-tiba sesudah kesepakatan dengan panitia penuntut ini, ada kelompok lain yang muncul mengatasnamakan Mamasa tetapi membawa nama calon. Wah, surat buana Panglima. Bagaimana ini orang Mamasa ini? Kita sudah sepakat terima siapa saja yang di-drop. Sekarang muncul dengan nama calon. Kecewa Yusuf, ini tidak jadi perjuangkan kita. Nah, hal kedua yang sempat memberi harapan, waktu tahun 76, bapak saya Pak Matasak ini diangkat oleh Bupati Pak Meungga sebagai perwakilan Bupati di Mamasa. Katanya tugasnya bapak waktu itu sebagai perwakilan untuk mempersiapkan Mamasa jadi kabupaten. Waduh, sempat dorek ke Mamasa, kabupaten ki boleh. Tapi ternyata itu akal bulus saja. Sekedar untuk meredam semangat Mamasa memperjuangkan kabupaten. Sebab selama beliau memegang jabatan itu sebagai perwakilan Bupati Polmas di Mamasa, tidak pernah diberi kewenangan. Tidak ada tunjangan khusus, tidak ada dana operasional. Dan itu kemak loko babang. Di kuota
perwakilan bupati. Oh, kasihan. 4 tahun itu. Sampai bapak saya meninggal tahun 80, tidak pernah. Nah, di situ timbul keyakinan saya bahwa selama kita bersandar kepada Golkar, nanti saya tinggallah kabupaten. Yang dibutuhkan memasa adalah partai baru yang bisa memperjuangkan Kabupaten Mamasa mulai dari daerah sampai di pusat. Tapi bicara soal partai baru pada tahun 80 itu sama dengan mimpi. Tidak mungkin ada partai baru waktu itu. Sebab pemerintah sudah tetapkan hanya 3 partai. Golkar, P3, dan PDI. Tidak mungkin ada partai lain. Ya, jadi mimpi saja itu. Tapi itu timbul di dalam keyakinan saya bahwa yang bisa merubah Mamasa hanya itu. Yang bisa memperjuangkan kita dari daerah sampai di pusat. Sebab saudara tahu apa kegagalan utama dari perjuangan Mamasa? Ya? Tidak ada akses kita ke pusat kekuasaan. Terentang saja pusat memperjuangkan kita. Memang berulang-ulang utusan ke sana diterima. Saya mutungkah kami datang untuk memperjuangkan kabupaten. Wah, bagus itu. Bagus, nanti kita bantu. Lebo kita coba ya. Nah, kalembeyoi. Sebab tidak ada yang menindaklanjuti itu di pusat kekuasaan. Itu sebenarnya kekurangan utama dari perjuangan orang tua kita. Ya. Tidak ada orang kita di pusat. Kita tidak punya akses ke pusat kekuasaan. Ya. Bahkan ditutup oleh Polmas. Ya. Sebab selalu disebut oleh Polewali, kita tidak memenuhi syarat untuk menjadi kabupaten. Itu yang saya katakan tadi, bahwa mestinya kita sudah kabupaten karena sebenarnya ada akses kita lewat Golkar. Ya. Karena kita sepanjang pemilu itu selalu 100% Golkar. Tapi Golkar seperti pengakuannya Andreas Pandangan tadi, tidak pernah itu Golkar agendakan perjuang kabupaten. Padahal siapa yang mantan ketua Nurdin Halid itu jadi DPR karena orang Mamasa. Dia datang dulu sebagai calon dari Kabupaten Mandar untuk menjadi DPR. Dia cuma bawa apa? Korek api dengan namanya dan bola. Wah, ini suara Mamasa semua sama Nurdin Halid. Jadi DPR, tapi tidak pernah bicara soal Kabupaten Mamasa. Ya. Jadi itu yang saya katakan tadi, kita sudah pernah pasrah menerima nasib. Ya. Tapi yang berhasil memperjuangkan kita adalah PDKB. Ya. Nah, ini juga luar biasa menurut saya, harus kita renungkan ini. Menurut Undang-Undang Pemilu, syarat untuk menjadi sebuah fraksi di DPR waktu itu harus 10 orang minimal anggotanya. Ya, PDKB cuma punya 5. Ya. Jadi itu itu disiarkan lewat televisi langsung itu, perdebatan itu disiarkan secara langsung. Nah, ini tokoh-tokoh yang memperjuangkan kita itu. Ya. Jadi mereka cuma 5. Dan kalau cuma 5, pasti dia dibagi-bagi ke fraksi-fraksi. Ya. Dan kalau itu, dia tidak punya bargaining position yang kuat. Saya kira Pak Manggeng tahu persis nih, kalau kita cuma 1 orang di 1 fraksi. Tidak ada kekuatannya itu. Kenapa bisa jadi 1 fraksi? Wah, ini yang mesti kita renungkan, itu kenapa? Padahal undang-undang katakan harus minimal 10. Ya. Hanya lewat perdebatan, ya,
Akhirnya PDKB diterima sebagai satu fraksi. Dan ada bantuan khusus dari Profesor Yusril Ihsan Mahendra. Dia waktu itu ketua PBB, salah satu partai yang cukup keras. Kenapa dia bisa bantu Partai Kristen? Dia bilang begini, betul PDKB ini cuma 5 orang. Cuma 5 orang ini semua profesor. Jadi oke lah, kita anggap satu profesor 2 suara. Akhirnya jatuh palu, PDKB menjadi satu fraksi. Dengan menjadi satu fraksi, maka bargaining position dimiliki. Jadi karena sudah ada kekuatan politik yang mengambil alih permohonan kita jadi kabupaten, maka ada yang tidak tindak lanjuti. Sehingga dalam hanya 3 tahun, ya, dari pemilu 99, Maret 22 kita sudah kabupaten. Talu Taurdi yang dulu diperjuangkan 40 tahun tidak ada hasil. Karena dengan di pusat satu kekuatan politik yang membantu kita. Ya. Jadi akhirnya kita menjadi sebuah kabupaten. Sekarang kesimpulan saya mengenai sejarah perjuangan ini. Kesimpulan saya ialah saya yakin bahwa Tuhan Allah sendiri telah memakai partai politik ini untuk membebaskan Mamasa dari penderitaan dan kesengsaraannya selama 40 tahun lebih diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah Polewali Mamasa. Mengapa saya yakin bahwa ada campur tangan Tuhan di sini? Yang pertama, seperti itu tadi saya katakan, barusan terjadi dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, seluruh kelompok Kristen bisa bersatu di bawah naungan PDKB. Barusan itu, sebelumnya tidak pernah terjadi. Ya? Kenapa bisa terjadi? Itu pasti ada kekuatan lain di luar manusia. Yang berikut, kenapa secara undang-undang tidak memenuhi syarat? Cuma 5 orang. Kenapa bisa jadi satu fraksi? Undang-undang aturan organisasi biasa saja, ya, kalau memang sudah ditetapkan dalam satu aturan, tidak mungkin dilanggar itu. Apalagi ini undang-undang negara yang sudah dipersiapkan begitu lama. Ya. Kenapa tiba-tiba bisa dirubah hanya dalam satu perdebatan? Ya. Sehingga menjadi sebuah fraksi. Pak Wati di sini sudah ada, dia pasti tahu itu bahwa hanya punya bargaining position yang kuat di DPR kalau dia sebuah fraksi. Tapi kalau dia cuma sendiri-sendiri, tidak punya kekuatan. Nah, kenapa undang-undang bisa dilanggar? Pasti ada kekuatan lain yang mempengaruhi. Berikut, kenapa Yusril tiba-tiba bisa bicara membantu PDKB? Bahwa memang secara undang-undang PDKB ini tidak memenuhi syarat untuk jadi satu fraksi. Tapi oke lah, kita terima karena 5 orang ini semua profesor. Jadi anggap saja bahwa satu profesor itu 2 suaranya. Resmi dari satu fraksi. Dan fraksi PDKB ini adalah fraksi yang pertama menolak pertanggungan jawab Habibie. Jadi dia sudah punya kekuatan politik. Ini yang menerima rekomendasi perjuangan Kabupaten Mamasa, sehingga dalam jangka 3 tahun kita jadi kabupaten. Ya. Jadi memang yang kita perjuangkan
Polewali itu sampai pergi demo itu, memang akhirnya diberikan rekomendasi DPR, ya. Tapi bukan itu yang menjadikan kita kabupaten, ya. Itu hanya salah satu syarat yang harus dipenuhi. Sebab ternyata sesudah DPR memberi kita rekomendasi, itu kemudian diikuti oleh Polewali. Katanya dia katakan kepada DPR, ya betul kami sudah kasih rekomendasi, tapi sekedar untuk meredam demo. Secara prinsip kami tidak setuju karena tidak memenuhi syarat untuk jadi kabupaten. Makanya Profesor Manasseh Malo menelpon Victor segera ke Jakarta, bawa data-data untuk mengcounter data Polewali ini bahwa sesungguhnya Mamasa memenuhi syarat untuk jadi kabupaten. Ya. Oh ya tu kelaten PDKB jo, dalam perjuangkan ki. Nah, Victor berangkat ke Jakarta bawa data itu. Ya. Dan akhirnya kita jadi kabupaten. Berikut waktu saya datang mendirikan PDKB di sini, wah, itu tidak ada yang mau masuk partai. Ya, nah kuasa dah kamu di partai tidak ada gunanya. Apalagi mau bicara kabupaten, jangan nih. Apalagi partai baru. Jadi tidak ada yang mau. Hampir saya malu pulang ke Makassar. Sebab saya sudah berjanji bahwa saya akan bentuk di Mamasa. Tapi tidak ada yang mau. Akhirnya saya pergi curhat sama Pak Lurah. Lurah Mamasa waktu itu saya punya adik. Bapak Titin, di Polilin. Saya bilang, Bapak Titin, masuk sama kota. Oh Makari, tidak ada yang mau masuk partai. Nah kabinet saya mau kemampuan. Saya bilang ini. Tidak ada yang mau. Semua bilang tidak ada gunanya itu partai. Akhirnya, upaya tak tahu mau lalang mengasak. Maka derek kota malu. Tidak lama dia bilang, yang kalau begitu yang tinggal di Mamasa, cuma itu kelompok pemuda yang dulu pergi demo BPS, yang orang Mamasa sebut mereka itu seperti yang dikatakan Ibu Yuli, gelandangan. Kata asan den namanya. Saya bilang, siapakah itu? Dia bilang itu kelompoknya Victor bersama dengan teman-temannya. Kenapa waktu itu tiba-tiba seperti saya orang bilang itu nih? Ya mate. Jadi saya terus bilang sama Bapak Titin, tokelah mau kuat nih, si tamu kok mata saktio guest house. Yang datang cuma 3 orang. 1 Victor, 2 Muspida Mandadung, dan yang terakhir suaminya Pendeta Yuli. Aristarkus. Itu termasuk seperti dikatakan istrinya, termasuk kelompok gelandangan katanya. Tapi kenapa saya seperti didorong? Ayam tua. Jadi saya yakin Tuhan bekerja. Saya tidak dibiarkan pulang kecewa. Ya tua. Nah, akhirnya inilah yang membangun PDKB di Mamasa. Terus saya bilang sama Victor, tapi ini seluruh kelompok Kristen harus terwakili. Siapa yang wakil? Ya, wakil Katolik. Tapi Victor bilang ada. Siapa? Martinus Tiranda. Beliau itu dulu Katolik. Ya. Dan dia mewakili Katolik di PDKB. Nanti dia masuk Protestan itu setelah kawin dengan orang Buntu Kasisi. Saya punya keluarga di Buntu Kasisi. Baru dia masuk Protestan. Tapi dulu dia Katolik. Tapi juga waktu itu belum punya kerjaan. Rambut gondrong. Mana Pak Wati? Gondrong waktu itu. 10 mandam adik meni.
Ya, sedikit lagi ya. Jadi itu. Kemudian, kenapa saya yang ditelepon Pak Tanduk? Nah, di Makassar banyak orang Mamasa. Ya, karena memang seperti saya katakan, sudah sejak tahun 80 sudah terbangun keyakinan dalam diri saya bahwa Mamasa butuh partai baru. Saya kira kalau Pak Tanduk telepon hubungi orang Mamasa lain, belum tentu orang Mamasa itu mau datang dirikan partai. Ya, tapi karena saya punya keyakinan bahwa memang itu yang dibutuhkan Mamasa, saya langsung respon itu. Ya. Jadi ini yang saya katakan, ada campur tangan Tuhan dalam perjuangan terakhir Kabupaten Mamasa. Sebab setelah 40 tahun sia-sia, baru Tuhan turun tangan. Akhirnya mengingatkan saya kepada perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu lebih 40 tahun juga. Jadi sepertinya kita sengaja dibiarkan menderita selama 40 tahun supaya kita betul-betul yakin bahwa sandarannya orang Mamasa coba itu. Kedua, PDKB itu cuma 5 orang yang di Jakarta. Di Mamasa cuma 2. Urias Daud, almarhum, dan Victor. Ini mengingatkan saya ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ikannya itu ada di Mamasa, 2 ekor, Victor dan Urias. Sementara rotinya itu ada di pusat. Ya. Tapi 2 orang inilah yang bekerja secara pelan-pelan. Ya, memang ambote na perangi tahu, sebab waktu mereka kampanye itu kasihan, itu dengan baju yang sangat tipis, ya, sama ni piade pani lari, sangat tahu. Ya. Tapi itu bisa jadi duduk, tidak ada modal. Bisa duduk di DPR sampai Ibu Pendeta mengeluh, itu habis saya punya ayam itu. Kalau mereka rapat karena tidak ada duit, ya menunggu kok ditunuh. Jadi ada andilnya ini terhadap perjuangan kabupaten pura meluna. Jadi itu keyakinan saya, sehingga saya katakan bahwa Kabupaten Mamasa ini sesungguhnya adalah jawaban Tuhan terhadap penderitaan orang Mamasa, tangisan orang Mamasa selama lebih dari 40 tahun. Jadi perjuangan kabupaten itu sesungguhnya adalah perjuangan melepaskan dan membebaskan orang Mamasa dari penderitaan, supaya dapat hidup lebih baik. Nah, ini yang saya mau wariskan kepada pimpinan-pimpinan gereja. Ya, sebab kalianlah penentu masa depan Kabupaten Mamasa. Ada tanggung jawab besar Gereja Toraja Mamasa. Sejauh mana pembangunan kabupaten ini memang merupakan tindakan pembebasan, penyelamatan orang Mamasa dari penderitaan selama 40 tahun lebih. Kalau pembangunan ini baru dinikmati segelintir orang, itu belum mencapai tujuan perjuangan kita. Di sini fungsi kenabian dari Gereja Toraja Mamasa untuk berani mengatakan salah kalau memang salah, benar kalau memang benar, dan sekaligus mempersiapkan kader-kader pemimpin masa depan kabupaten ini. Sebab pemimpin itulah sesungguhnya penentu apakah tujuan pembangunan itu dicapai atau tidak. Soalnya, bisakah YTM menyatukan pikiran? Hanya akan gagal kalau para pendeta-pendeta kehilangan idealisme yang murni. Apalagi kalau sudah sudah dipengaruhi oleh
kepentingan pragmatis. Sanggang tema masuk. Kalau pemimpinnya terlibat di dalam kepentingan pragmatis. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa materi yang disampaikan oleh